Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan. Halo, apa kabar kawan-kawan sekalian? Untuk mendukung agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara mencegah agar penyakit entok tidak datang ke dalam kandang kita, dan cara mengobati entok yang sudah terserang penyakit maupun virus. Serta saya tambahkan bagaimana cara berbisnis jual beli entok. Oke, yang pertama cara mencegah agar tidak ada penyakit yang datang ke dalam kandang kita. Yang pertama adalah di setiap 1 minggu sekali kita wajib untuk menyemprot kandang dengan antiseptik. Di sini saya menggunakan campuran antiseptik pembersih kamar mandi yang bermerek Pixal dan pemutih pakaian yang bermerek Baiklin. Oke, kedua cairan tadi kita jadikan satu dengan perbandingan 1:1. Jadi 50/50% untuk campuran Pixal dan Baiklin. Nah, setelah kita campur rata, kita harus mengaduk campuran tadi agar larut dan merata. Oke, setelah itu langsung saja kita langsung menuju kandang dan menyemprotkan segala sudut yang ada di kandang yang biasa entok-entok kita beraktivitas. Dan tempat yang paling penting untuk disemprot yaitu kandang kita dan di bawah kandang anakan entok. Nah, di sini kita bisa menyemprot di area depan kandang sampai dengan belakang. Kita semprot saja di tanah entok kita berpijak dengan merata. Tidak boleh ada tempat yang kita lewatkan. Dan tempat-tempat pakan, tempat minuman entok sebelumnya harus kita keringkan dulu dan kita kosongkan. Setelahnya kita menyemprot tempat makan dan tempat minuman entok agar tempat makanan dan tempat minuman entok terhindar dari bakteri maupun virus yang sudah menempel di dalam tempat makan dan minum. Setelahnya entok sekalian bisa kita semprot juga, dan tidak masalah jika mengenai entok dewasa maupun anakan entok. Di sini sudah saya buktikan cairan tadi terkena indukan ataupun basor tidak ada berpengaruh sama sekali. Oke, setelah penyemprotan tadi sudah kita lakukan secara rutin selama 1 minggu sekali, kali ini kita akan membuat pengasapan di dalam kandang setiap sore hari. Nah, di sini kita akan membersihkan kandang di setiap sore hari dengan mengumpulkan beberapa sampah kering, dan setelah itu kita harus membakar sampah. Hal ini bertujuan agar di saat malam hari nyamuk-nyamuk yang ada di dalam kandang berkurang dan tidak mengganggu dan menggigit hewan ternak kita di saat istirahat malam. Hal ini sangat berpengaruh jika kita sering membakar sampah agar pertumbuhan entok kita tidak terganggu dengan adanya nyamuk yang berkeliaran di saat malam hari. Untuk air minum, alangkah baiknya di setiap pagi hari kita mengisi ulang air yang tersedia di tempat minuman, dan di setiap sore hari kita baiknya menguras air minum entok agar tetap terjaga kebersihannya. Banyak teman-teman sekalian yang mengeluhkan beberapa penyakit entok seperti diare pada entok dan entok tidak nafsu makan. Itu disebabkan karena bakteri yang ada di dalam minuman entok. Jadi, teman-teman sekalian, kebersihan adalah hal yang utama dalam beternak entok maupun beternak unggas-unggas lainnya. Adapun entok-entok yang sudah terkena penyakit,
baiknya kita langsung mengkarantinanya di area yang lebih jauh dari kandang kita. Sementara kita letakkan entok tersebut di kandang box, dan minumannya wajib kita ganti dengan minuman yang sudah direbus dengan jahe dan parutan kunyit. Setelah itu, makannya kita ganti dengan pakan yang sangat tinggi protein dan karbohidrat. Pakan tersebut yang terbaik saat masa penyembuhan adalah pur yang dicampur dengan air agar entok mudah untuk memakannya. Nah, pencegahan selanjutnya adalah saat entok dari luar kandang masuk ke kandang kita. Contohnya, di kandang kita kekurangan indukan ataupun basor. Jadi kita membeli dari luar kandang. Entok tersebut tidaklah boleh langsung kita gabung ke dalam kandang utama dan tercampur dengan indukan dan basor-basor yang sudah ada di dalam kandang kita sebelumnya. Alangkah baiknya kita mengkarantina entok tersebut dan menyemprotkan entok tersebut dengan cairan antiseptik yang dicampuran dengan Pixal dan Baiklin tadi. Setelah kita semprot entok tersebut dengan merata sayap dan kakinya, entok tersebut kita diamkan selama 1 ataupun 3 hari di dalam kandang karantina. Kalau sudah tidak bermasalah, entok tersebut sehat dan tidak mengeluarkan tanda-tanda entok tersebut terkena virus ataupun penyakit, barulah kita mencampurkan entokan tersebut ke dalam kandang utama. Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi bagi teman-teman yang membeli entok dari luar kandang, diwajibkan untuk mengkarantina entok tersebut agar tidak membawa bakteri ataupun virus yang sangat mematikan, yang mana virus tersebut bisa membuat entok kita mati massal. Nah, bagi teman-teman yang sudah lama beternak entok, pasti tahu penyakit yang namanya mata biru. Penyakit ini belum ada obatnya. Selama beternak entok, saya sudah beberapa kali mencari solusi bagaimana cara agar bisa menanggulangi penyakit mata biru. Untuk tahap pencegahan, baiknya entok-entok kita setelah masuk usia 3 bulan langsung saja divaksin sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 bulan. Jadi pada bulan pertama kita vaksin, dan pada bulan kedua kita vaksin lagi, dan setelahnya kita diwajibkan untuk memberikan jamu pada campuran minumannya. Pada saat musim hujan, 1 minggu diwajibkan 2 kali. Kalau pada musim kering seperti ini, kita dalam jangka waktu 1 bulan paling tidak 2 kali pemberian campuran minuman dengan jamu dengan rebusan jahe, serai, kunyit dicampur dengan gula merah dan direbus sampai matang. Sampai matang, tidak boleh hanya sekedar terkena air panas saja. Dan pakan pada musim penghujan diwajibkan tidak boleh terlambat ataupun tidak boleh kosong, karena biasanya penyakit mata biru itu datangnya pada saat musim penghujan datang. Untuk teman-teman yang entoknya sudah terkena mata biru, saya juga sudah pernah melakukan eksperimen dan memberi obat-obatan unggas di toko obat. Saya sudah mencoba segala hal, tapi entok tidak juga selamat. Jadi, kalau entok sudah terkena mata biru, sebaiknya langsung jauh-jauh kita letakkan dari kandang utama.
Jadi kita langsung pisahkan entok tadi dan kita masukkan ke kandang box. Nah, kemarin saya juga pernah kena mata biru, ada 10 ekor. Jadi saya langsung menggunakan kandang box dan memberi obat-obatan untuk entok tersebut. Dan yang paling utama, entok kalau sudah terkena mata biru pasti tidak mau makan lagi. Jadi saya berinisiatif untuk memberi pakannya secara langsung dengan cara meloloskan pelet dicampur dengan nasi hangat setiap 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Untuk perawatan ini kita sangatlah intensif karena saya memberikan pakannya pagi, siang, dan sore, dan untuk minumannya saya memasukkannya dengan sedotan untuk lolohan burung. Jadi untuk memberikan minumannya juga kita harus meloloskannya ke dalam mulut entok. Nah, saya pernah juga menggunakan paracetamol untuk entok yang terkena mata biru. Biasanya entok yang terkena mata biru suhu tubuhnya sangatlah panas, dan entok yang terkena mata biru tidaklah boleh terkena sinar matahari secara langsung. Entok yang terkena mata biru baiknya kita masukkan ke dalam box dan tidak terkena matahari, dan tempatnya haruslah dingin dan sejuk agar entok tersebut tidak cepat mati. Ada beberapa masukan dan sudah saya coba obat entok yang terserang mata biru, yaitu adalah cacing tanah. Nah, cacing tanah tadi kita ambil sebanyak-banyak mungkin, kita cuci bersih dan kita rebus sampai dengan air tersebut mendidih. Setelah mendidih, kita cuci bersih lagi cacing tanah tadi dan kita saring. Cara pemberian pakannya yaitu dengan cara diloloskan ke dalam entok. 1 ekor entok paling tidak 1 genggam cacing tanah yang kita loloskan pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Jadi total 1 ekornya wajib memakan cacing tanah sebanyak 4 genggam dalam jangka waktu 1 hari. Dan minumannya kita wajib memberikan air jahe dan memberi 1 butir paracetamol di pagi hari dan di malam hari. Entok tersebut tidak boleh langsung terkena panas dan suhunya tidak boleh panas dan kekeringan. Jadi pada saat malam hari tempatnya juga harus sejuk dan kita tambahkan lampu agar entok yang sakit tadi tidak digigit nyamuk. Itu sangat mengganggu saat proses penyembuhan. Jadi itulah obat yang sangat baik yang sudah saya jumpai untuk entok yang sudah terserang mata biru. Bagi teman-teman yang ingin berbisnis entok, alangkah baiknya tidak terlalu berambisi dan tidak terlalu terburu-buru dalam mengejar keuntungan. Karena saat hewan kita sehat dan baik, maka keuntungan akan datang dengan sendirinya. Oke teman-teman, semangat terus dalam beternak entok. Bagi teman-teman yang kebingungan apa sih obat entok yang sedang kena penyakit mata biru ataupun entok yang sedang terkena lumpuh, bisa langsung saja bertanya ke WhatsApp saya yang sudah saya letakkan di deskripsi pada video-video tersebut. Dan teman-teman yang belum melihat video tersebut, ayo marilah kita tonton video-video saya sebelumnya. Oke, sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.